Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bang Mantuy yang bakalan nemenin bestuy-bestuy alias besti mantuy memahami matematika dengan cara yang paling santuy. Yang lagi nonton video ini sendirian ataupun rame-rame, semoga kalian sedang sehat dan hatinya selalu bahagia. Karena kalau orang lagi bahagia tuh mau ngapa-ngapain bawaannya enjoy gitu ya. Bener nggak bestuy? Oke, di video kali ini kita akan membahas konsep dan soal-soal di bab eksponen dan logaritma. Bab ini terdiri atas 4 part. Jadi ini adalah video part 1 yang akan fokus membahas tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Oke, yang mau siapin alat tulis ataupun cemil-cemilan gitu biar belajarnya santuy, Bang Mantuy tungguin ya sebelum kita mulai. Hai cantik, halo ganteng. Balik lagi di program Mantuy, tempat belajar matematika paling santuy bersama Kasur alias Bang Mantuy. Sekarang semua emang serba estetik, tapi jangan lupa belajar ya, biar otaknya juga ikut estetik. Oke, bestoy, seperti Bang Mantuy bilang di awal tadi, bahwa di episode 1 ini, kita akan fokus membahas definisi dan sifat-sifat dari eksponen. By the way, eksponen ini kan sebenarnya bukan barang baru ya buat kalian, karena kalian sebenarnya sudah mempelajari ini dasarnya pada saat kalian SD maupun pada saat kalian SMP. Materi eksponen dan logaritma ini dipelajari di kelas 10, baik yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar maupun yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya. Karena kalau di kurikulum sebelumnya, ini dipelajari di matematika peminatan. Oke, bestoy, kita sama-sama pahami konsep dan nanti akan kita bahas juga beberapa soal-soal yang berkaitan dengan definisi dan sifat-sifat eksponen. Kita langsung aja ya. Oke, bestoy, jadi kita mulai dengan cerita-cerita dulu kali ya. Biar kalian lebih mendapatkan gambarannya tentang bagaimana sih definisi dari eksponen itu. Bestoy, kemarin-kemarin kan kita sempat dilanda pandemi nih ya. Seluruh dunia nih terkena pandemi akibat si virus COVID itu ya. Ya semoga sekarang sih udah menjauh lah dari kita semua ya, baik dari diri kita pribadi, orang-orang terdekat, keluarga, saudara, besti-besti kita gitu ya. Ya semuanya aman lah ya. Nah, misalnya nih, pada kondisi penyebaran virus gitu ya, ada seseorang nih masuk ke wilayah A. Kemudian virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus ini nih sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, orang yang tertular di sini nih, 2 orang ini menulari lagi masing-masing 2 orang lainnya. Kemudian pada fase berikutnya, 4 orang yang ini nih menulari lagi masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan ini terus berlangsung ya. Jadi polanya begitu terus gitu ya. Jadi sehingga nggak ada lagi orang yang tertular sampai 2 kali gitu ya. Nah, misalnya nih, Bang Mantuy punya pertanyaan. Katakanlah ini kondisi awal gitu ya, fase mula-mula, ini fase ke-1, ini fase kedua, dan ini fase ketiga. Kira-kira nih, pada fase ke-10, berapa banyak orang yang tertular? Nah, kira-kira Bestoy bisa jawab nggak tuh? Biar lebih kelihatan gitu ya, permasalahannya tuh seperti apa, kita bisa buatin juga dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi di sini fase penularannya dari fase ke-0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian banyaknya orang yang tertular. Nah, kita lihat berdasarkan diagram ini ya. Pada fase mula-mula atau fase ke-0, itu kan banyaknya orang tertular itu cuma 1. Kemudian pada fase ke-1 itu ada 2 orang. Pada fase kedua ada 4 orang. Pada fase ketiga ada 8 orang. Pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang tertular pada fase ke-10. Nah, jadi kita coba analisis deh dari diagram dan tabel ini. Nah, misalkan kita tuliskan dalam bentuk lain nih. Ini adalah fasenya dan ini adalah banyak orang yang tertularnya gitu ya. Nah, fase ke-0 mula-mula itu ada 1 orang yang tertular. Kemudian pada fase penularan ke-1 atau pertama itu ada 2 orang yang tertular. Pada fase kedua ada 4 orang yang tertular, pada fase ketiga ada 8 orang yang tertular, dan seterusnya ya, fase keempat, fase kelima, dan seterusnya. Nah, kita coba analisis deh untuk melihat polanya. Maksudnya ketika sebuah permasalahan dengan kemampuan penalaran matematika, maka bisa kita buat dalam bentuk
lebih sederhana analisisnya. Nah, coba kita lihat di sini deh. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Nah, kira-kira kelihatan nggak polanya, Bestay? Polanya adalah, dari satu fase ke fase berikutnya, banyaknya orang yang tertular di setiap fase itu, tinggal kita kaliin 2. 1 jadi 2 kan kali 2 ya. 2 jadi 4 itu kali 2 lagi, ini kali 2 lagi. Sekarang Bang Mantu akan tuliskan dalam bentuk seperti ini. 2 itu kan, ya udah 2 aja kali ya. Kemudian 4 itu, karena 4 itu dari mana sih? Dari 2 orang ini nih, menulari masing-masing 2. Sehingga bisa ketulisin 4 itu adalah dari 2 dikali 2. Kemudian 8 ini dari mana sih? 4 orang ini nih, masing-masing menulari 2. Sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk 4 dikali 2. Nah, kita akan coba analisis 4 ini kan. Nah, 4 yang ini kan sama dengan 4 yang ini dong. Dimana 4 ini adalah bisa kita jabarkan menjadi 2 dikali 2. Jadi 4 ini kita tulisin menjadi 2 kali 2. Baru dikaliin yang 2 yang belakang ini. Bentuk kayak gini nih. Kalau 2 dikali 2, jadi bilangan yang sama dikaliin terus-terusan itu kan bisa kita persingkat tulisannya menjadi seperti ini. 2 kali 2 itu bisa kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 itu bisa kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 3. Dan 2 itu pangkat 1 gitu ya. Oh iya, kenapa sih depannya 2 semua? Nah, kita lihat nih, karena pola penularannya itu selalu satu orang menulari 2 orang lainnya. Setiap orang itu menulari 2 orang lainnya. Jadi depannya ini 2 nih ya. Oke. Jadi fase ke-1 pangkatnya 1. Fase kedua pangkatnya 2. Fase ketiga pangkatnya juga 3. Dengan kata lain, jadi kalau fase ke-10 bentuknya seperti apa? Ya pasti 2 pangkat 10 dong ya. Oke, setuju nggak Besti? Pertanyaan ini dengan mudah bisa kita jawab meskipun kita nggak mesti penuhin nih ya tabelnya fase ke-4 berapa sampai dengan fase ke-9-nya berapa. Oke, nggak perlu, bisa langsung kita hitung 2 pangkat 10 yaitu adalah 1024. Oke, Besti ya, ini udah dihitung nih. Nah, kalian boleh cek ulang ya, cek and recheck lah pakai kalkulator juga boleh ya. 2 pangkat 10 adalah 1024. Dengan menuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, kemudian kita temukan polanya, maka dengan mudah kita bisa menjawab fase keberapa yang ditanyain. Sehingga secara umum, kalau misalnya fasenya itu ke N gitu ya, N tuh bisa berapa aja, tergantung aja orang nanyanya atau kita pengen taunya pada fase keberapa gitu ya. Sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat N gitu ya. Kalau ditanya fase ke-11, berarti kan 2 pangkat 11. Oke, gimana Besti? Lebih mudah kan? Nah, nanti coba kalian bisa isi tabel kosong ini. Oke, pasti gampang kok kalau udah tahu polanya. Oke, Besti. Nah, dari sinilah bisa kita menarik kesimpulan bahwa definisi dari bilangan berpangkat ya atau eksponen itu ya bentuknya adalah A pangkat N, di mana A ini disebut juga sebagai bilangan pokok atau basis dan N ini disebut pangkatnya. Bilangan berpangkat atau eksponen A pangkat N ini didefinisikan sebagai perkalian A secara terus-terusan sebanyak N. Nah, jadi N yang ini nih, jadi banyaknya A yang dikaliin itu ya sebanyak N, tergantung pangkatnya. Gitu deh kira-kira ya. Nah, gimana Besti? Mudah kan memahami bilangan berpangkat atau eksponen ini? Tapi sebelum kita maju lagi nih pembahasan kita, Bang Mantu harus memberikan beberapa catatan nih mengenai bilangan berpangkat atau eksponen ini. Di antaranya adalah, jadi, nah kita lihat di sini nih, kok fase ke-0 di sini jadi 1? Padahal kan harusnya ini 2 pangkat 0. Bener nggak Besti? Kan fase itu menjadi pangkat ya. Jadi 2 pangkat 0 ternyata kok kalau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, mesti diingetin bahwa dalam eksponen atau bilangan berpangkat, ya, kalau sebuah bilangan memiliki pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi, semuanya gitu ya, kalau A pangkat 0, itu hasilnya pasti 1. Tapi ada syarat, yaitu A-nya sendiri nggak boleh 0. Karena kalau 0 pangkat 0 bukan 1 dong ya. Oke, jadi semua bilangan berpangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, sebelum kita maju nih ya, biar kita ngelangkahnya enak gitu.
Kemudian ada beberapa catatan lagi yang mesti Bang Mantuy tekankan kepada kalian semua. Catatan yang kedua yaitu, nah kita tahu nih ya definisi penulisan bilangan berpangkat itu bisa kita tuliskan dalam bentuk A pangkat N. Nah, gimana kalau A-nya pangkat negatif N? Nah, A pangkat negatif N itu dapat kita tuliskan dalam bentuk pangkat positif, tapi bentuknya nanti jadi seperti ini. Jadi negatif N ini menjadi N, tapi di bawah adanya. Nah, jadi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Pun sebaliknya, kalau kita mempunyai misalnya menemukan bentuk 1 per A pangkat negatif N, nah kita lihat nih, 1 per A pangkat negatif N, udah mah negatif di bawah pula. Jadinya gimana? Nah, ini tuh sebetulnya bentuknya akan menjadi bentuk A pangkat N. Gitu ya. Nah, pembuktiannya nanti bisalah ya kalian tanyakan atau berdiskusi dengan teman-teman di sekolah kalian atau dengan guru kalian di sekolah. Pasti kalian bisa mudahlah memahaminya ya. Bestoy, kalau kalian ngerasa nyaman nih belajar bareng Bang Mantuy di program Mantuy channel Gema Edu Online ini, boleh subscribe dulu kali ya. Kalau yang suka boleh kasih jempol. Terus kalau kalian rasa ini bermanfaat untuk di-share, dibagiin ke teman-teman kalian. Ya share aja link dari video ini. Dan kalau pengen menyampaikan sesuatu, boleh tulisin aja di kolom komentar. Kita lanjut ya. Oke, Bestoy. Nah, kita mau lanjut nih memahami sifat-sifat eksponen. Jadi sifat-sifat eksponen itu kayak gimana sih? Itu apakah eksponen itu sifatnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung? Nggak gitu kali ya. Bukan sifat-sifat kayak gitu yang dimaksud ya. Nah, apa aja sifat-sifat eksponen yang mesti kita pahami? Oke, sifat yang pertama yaitu, nah ini adalah bentuk penulisan bilangan eksponen ya. Jadi si N, nggak mesti N sih, pangkat itu bisa M, bisa N, tergantung lah ya gitu. Yang pasti sih nanti ini akan menjadi bilangan-bilangan tertentu gitu ya. Nah, misalkan A pangkat M itu dikalikan dengan A pangkat N. Nah, kayak perlu ditekankan di sini adalah perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok. Perhatikan nih, basisnya itu ya sama-sama A. Jadi kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, jadi ntar pangkatnya nih tinggal ditambahin aja gitu. Nah, dengan syarat A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Contohnya gimana Bang Mantuy? Gini contohnya deh. Misalnya A-nya berapa ya? Kayak tadi aja ya. 2. Ingat ya, ini hanya berlaku ketika bilangan pokoknya atau basisnya sama. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 deh misalnya. Nah, berdasarkan sifat ini, maka hasilnya akan menjadi 2. Jadi bilangan pokoknya tidak berubah. Tapi pangkatnya, kalau perkalian itu, pangkatnya tinggal kita jumlahin deh. 3 ditambah 2. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, itu hasilnya adalah 2 pangkat 5. Karena pangkatnya 3 dan 2 ini kita jumlahkan berdasarkan sifat pertama ini. Gimana Bestoy? Gampang kan memahaminya? Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Yaitu ketika, nah kalau tadi perkalian, gimana nih kalau dibagi atau dalam penulisannya dalam bentuk pecahan per gini ya. Nah, misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu kalau kali pangkatnya dijumlahin, nah kalau bagi gini nih, kalau per-peran gini, itu pangkatnya kurangin gitu ya. Kita ambil contoh lagi. Misalkan ya pakai 2 aja kali ya biar enak dari awal kita 2 terus nih. Misalkan 2 pangkat berapa sekarang? 5 deh gitu ya. Dibagi 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat ini, maka ingat ya, bilangan pokok tidak berubah. Dan ini hanya berlaku pada bilangan pokok yang sama, Bestoy. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 3. Nah, 5 kurangi 3 kan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2. Oke, Bestoy. Gampang ya. Oke, lanjut sifat berikutnya. Nah, gimana nih terus kalau A pangkat M itu dipangkatin N? Nah, yang terjadi adalah hasilnya akan menjadi A pangkat M dikali N. Jadi kalau ada sebuah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatin lagi, maka pangkatnya itu tinggal dikalikan dengan pangkat yang baru ini. Oke, contohnya ya. Misalnya 2 pangkat 2 gitu ya. Dipangkatin 3 deh gitu ya.
Ini akan jadi gimana? Maka akan menjadi 2 pangkat oke, M kali N. Jadi pangkatnya itu dikaliin. Jadi 2 dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat. Nah, berapa nih 2 kali 3? Itu 6. Oke, Bes Doi. Ini adalah sifat yang ketiga. Lanjut ya. Sifat berikutnya. Nah, gimana nih kalau ada sebuah perkalian bilangan, misalnya A dikali B, kemudian dipangkatin N, gitu ya. Maka hasilnya akan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi si pangkat ini jadi masuk jadi pangkat masing-masing unsur perkalian ini, gitu ya. Dengan syarat masih sama ya, A dan B-nya nggak boleh sama dengan 0. Kita ambil contoh, 2 misalnya dikali 3, gitu ya. Dipangkatin 4. Nah gitu ya, jadi di dalamnya itu ada 2 kali 3 gitu, dipangkatin 4 gitu. Maka hasilnya si pangkat 4 ini nih, itu akan menjadi milik 2 dan milik 3 gitu ya. Jadi 2-nya itu jadi punya pangkat 4, dikaliin, nah jadi karena ini perkalian tetap perkalian gitu ya, dikaliin 3-nya juga yang punya pangkat 4. Oke, gitu ya. Nah, termasuk juga kalau dalam bentuk misalnya huruf atau variabel ya gitu ya. Misalkan X dikali Y gitu ya, pangkat 2. Nah, maka dengan sifat ini bisa kita tulisin dalam bentuk X pangkat 2, Y pangkat 2. Oke, Besti. Gimana? Mudah dipahami ya? Kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, kalau tadi perkalian di dalam kurung ini perkalian, nah kalau sekarang pembagian atau bisa kita tuliskan dalam bentuk A per B seperti ini, ya. Nah, ketika A per B dipangkatin N, maka hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Jadi sama dengan perkalian ya. Jadi si N ini menjadi pangkat A maupun pangkat dari B. Ambil contoh lagi ya. Di sini ada 2 per 3 gitu ya. Dipangkatin berapa ya? 5 deh gitu. Nah, berdasarkan sifat ini, maka hasilnya akan menjadi 2-nya jadi berpangkat 5 per 3-nya pun jadi berpangkat 5. Oke, Bestoy, gimana? Udah ya? Oke, sifat berikutnya, Bestoy, yang ke-6, yaitu ketika A pangkat M per N, nah aja sekarang pangkatnya yang pecahan nih. A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per N. Oke, Besti, coba kita lebih teliti dan lebih jeli ya. Di sini pangkatnya itu penyebutnya sama, yaitu sama-sama N. Nah, kalau perkalian sebetulnya mirip dengan sifat yang pertama sih ya, cuma ini dalam bentuk pecahan doang gitu. Jadi kalau ada A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah P per N. Kita ambil contoh ya, misalnya 2 pangkat 1 per 2 gitu ya, dikalikan dengan 2. Ingat ya, ini basisnya harus sama gitu. Dan perhatikan juga bahwa N itu penyebut dari pangkatnya itu sama gitu. Jadi kita harus ngambil contoh yang per 2 juga nih. Misalkan 2 pangkat 3 per 2. Nah gitu deh ya. Maka ini kan sama dengan 2 pangkat, oke, pangkatnya ini dijumlahin gitu ya. Ya sebetulnya asalnya dari penjumlahan pecahan biasa gitu ya. 1 per 2 ditambah 3 per 2. Tapi kan ini bisa kita lebih sederhanakan penulisannya menjadi 2 pangkat 1 ditambah 3 per 2. Nah sesuai dengan sifat di sini gitu ya. Karena kalau penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama itu tinggal kita jumlahin aja pembilangnya. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4 per 2. Nah 4 per 2 ini masih bisa kita sederhana ini. Karena 4 per 2 itu kan 4 bagi 2. Jadi 2. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2. Oke, itu adalah sifat yang ke-6 Bestoy. Dan sifat berikutnya adalah ketika A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per Q. Nah, ini bedanya apa nih sama sifat ke-6? Kalau ini pecahannya itu beda semua. Terutama penyebutnya. Penyebut dari pecahannya berbeda. Kalau penyebutnya beda kan otomatis nanti kita harus menyamakan penyebutnya. Oke, masih ingat kali ya? Oke, kita ambil contoh deh. 2 pangkat 1 per 2 gitu ya, dikalikan 2 pangkat 1 per 3. Loh kok ini sama? Nggak masalah sih sebetulnya ya. Atau biar beda ini 2 deh gitu ya. 2 per 3 sama dengan, maka ini akan menjadi 2 pangkat 1 per 2 ditambah 2 per 3. Nah ntar kan ini tinggal kita samain aja penyebutnya. Oke.
kita nggak akan bahas terlalu dalam lah ya. Ini bagaimana cara menyelesaikan ini, Bang Mantuy yakin kalian juga pasti bisa. Gitu. Atau kalau yang masih agak-agak bingung, bolehlah tulisin aja di kolom komentar kali ya. Sekali lagi ini belum selesai, masih bisa kita selesaikan lagi nih berapa hasil penjumlahan dari pecahan ini, ya pangkatnya gitu ya. Ketika kita sudah memahami konsep dari sebuah materi, maka dengan mudah kita akan menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang diberikan atau yang ditugaskan gitu ya. Itu sih intinya gitu ya. Jadi bukan cuma hafal doang gitu ya. Itu pesan Bang Mantuy sih yang paling utama gitu ya. Dan ketika kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan, kita harus tahu dulu dong persoalan sebenarnya apa gitu ya. Dan biasanya sering dilewatin adalah perintahnya itu kita nggak baca gitu. Kita pengen buru-buru mulu nih nyelesain ini jadi apa, jadi apa, jadi apa gitu ya. Padahal sebaiknya kita baca dulu perintahnya. Tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. Nah, jadi inti dari permasalahan dari A, B, C ini adalah kita nyari nilai P-nya berapa gitu. Berapa maksudnya. Oke. Jadi di sini pada soal yang pertama atau A gitu ya. Itu kan 3 pangkat 4 dipangkatin 2 sama dengan 3 pangkat P. Nah, udah jelas nih, P adalah pangkat dari 3. Di sini pun ada bilangan pokok 3. Tinggal kita cari pangkatnya deh sebelah sini. Ya, sebelah kiri ini pangkatnya berapa, maka itulah P. Benar nggak, Bestoy? Kan gitu ya logikanya ya. Cara menalar soalnya kan begitu gitu. Jadinya gampil gitu ya. Oke, santuy aja. Sehingga sebelah kiri ini menjadi 3 berdasarkan sifat yang tadi ya. Pangkat dipangkatin. Tinggal kita kaliin pangkatnya. 3 pangkat 4 dikali 2. Nah, sama dengan 3 pangkat P. 4 kali 2 itu adalah 8. Jadi di sini 3 pangkat P. Udah kelihatan nih. Ya, yang sejajar dengan P adalah pangkatnya gitu ya. Jadi udah kelihatan nih bahwa P-nya adalah, ternyata sama dengan 8. Kita lihat nih. Nah, itu maksud soalnya. Jadi nggak perlu bingung ya kalau kita paham permasalahannya. Ya mudah-mudahan soal apapun bisa kita kunyah-kunyah itu aja. Kunyah-kunyah kayak apaan aja ya. Oke, soal berikutnya nih, yang B. B pangkat P dikalikan B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Oke, nggak ada hal yang baru sih di sini sebetulnya ya. Jadi B itu bukan hal baru gitu. Karena ya B itu adalah bilangan pokok juga judulnya gitu ya. B pangkat P dikalikan B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Oke, di sini kita punya bilangan pokok B. Sehingga ini harus kita sederhanain nih. Yang sebelah kiri ini kita sederhanain. Jadi tinggal B pangkat berapa. Nah, gitu ya. Oke, jadi karena perkalian, maka ini sama dengan B pangkat P dikali 5. Sama dengan B pangkat 9. Sebelah sini sih nggak perlu diubah-ubah ya. Karena kita hanya mencari bentuk P yang di sini. B pangkat P kali 5 itu kan bisa kita tulisin menjadi 5P gitu ya. Sama dengan B pangkat 9. Oke, jadi yang ada urusannya dengan dengan 5P ini kan 9. Jadi pangkat. Sehingga tinggal kita buat sebuah persamaan. Jadi 5P itu ya 9 gitu kan. Atau 9 itu ya 5P. Nah, karena bilangan pokoknya udah sama B. Gitu ya, itu permasalahan sebenarnya. Sehingga kalau kita menemukan 5P sama dengan 9, dengan mudah kita menemukan P-nya adalah 9/5. Oke, Bestoy. Jadi dengan memahami secara konseptual gitu ya, sifat-sifat maupun definisi, ya kita bisa menerapkan dalam soal apapun. Itu intinya deh. Bang Mantuy nggak akan pernah bosen deh nginget-ngingetin hal kayak gitu ya. Jadi bukan cuma dihafal doang deh, itu intinya. Lanjut ya, kita ke yang C. C ini adalah 3Pi, Pi pangkat P sama dengan 27 Pi pangkat 3. Nah, kita coba menalar sedikit ya. Di sini 3Pi, di sini 27 Pi. Sehingga 3, kita dari sini dulu deh sederhana ini, kurungnya kita bongkar dulu gitu ya. 3Pi pangkat P. Nah, ini ada perkalian nih, 3Pi artinya 3 kali Pi. Jadi pangkatnya itu 3 juga punya pangkat yaitu P dan Pi-nya pun punya pangkat yaitu P. Kemudian di sini 27 ini kita ubah menjadi bentuk 3 pangkat gitu ya. Kan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Benar nggak, Bestoy? Benar ya. Dan Pi-nya juga sudah punya pangkat nih. Pi-nya pangkat 3. Nah, kalau di sini nggak ada kurung, berarti si pangkat 3 ini cuma punya Pi ya.
Jadi cuma pi yang punya pangkat 3, 27 sih kagak gitu ya. Kita buat di sini itu karena kita mencari bilangan pokok 3 gitu ya. Ternyata 27 adalah 3 pangkat 3. Dari sini pun udah jelas kok. P itu adalah pangkat dari 3. Di sini kelihatan banget ya. Jadi bisa kita tulis ini, oh ternyata 3 pangkat P sama dengan 3 pangkat 3 gitu kan. Sehingga udah jelas kan P-nya adalah 3 nih. Atau dari sisi Pi deh gitu ya. Dari sisi Pi. Oke, dari bentuk Pi ini deh, kayak gitu ya. Sama aja sih sebetulnya ya. Jadi kalau dari Pi kan kita ngambilnya Pi pangkat P sama dengan Pi pangkat 3. Ya udah sama-sama deh, P-nya juga sama dengan 3. Jadi mau dicari dari 3 maupun dari Pi, kita dapetin nilai P-nya sama dengan 3. Oke, gitu biasa ya penerapan konsep definisi dan sifat-sifat eksponen yang tadi kita pelajarin. Gampang kan? Iya, santuy aja. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Seperti biasa, kita pahami dulu apa sih maksud dari pertanyaannya. Itu yang paling penting kok dalam kita menyelesaikan setiap soal ataupun permasalahan yang diberikan atau ditugasin gitu ya. Oke, ini judulnya adalah sederhanakanlah. Jadi kita akan mengubah menjadi bentuk paling sederhana. Maksudnya kita bongkar semua kurungnya gitu ya. Kita bongkar semua kurungnya, terus kalau ada yang bisa dibuat jadi lebih sederhana ya kita sederhanain kan gitu, maksudnya sederhanakanlah gitu ya. Sehingga kita langsung ya bentuk ini nih. Ini kan kita lihat kalau kita bagi-bagi nih ya. Kan sifat-sifat yang sudah kita pelajari ya, itu kebanyakan itu berlaku hanya ketika bilangan pokoknya sama. Jadi kita nggak perlu pusingin nih 2 pangkat 4 sama 3 pangkat 6 itu jadi berapa gitu ya. Tapi yang kita jadi fokus harus jadi fokus kita adalah 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 3, 3 pangkat 6 sama 3 pangkat 2 yang ini gitu ya. Sehingga kita akan sederhanakan dulu nih bagian yang di dalam ini gitu ya. Itu adalah langkah yang akan kita ambil pertama kali ya. Apakah ini satu-satunya cara? Tentu saja tidak. Gitu ya. Tapi kita akan fokus ke cara yang ini dulu deh. Ya, kita akan sederhanakan 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 gitu ya. Jadinya gimana tuh? Kita ingat lagi sifat yang pembagian ini ya. Kan pembagian itu pangkatnya dikurangin. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 4 dikurangi 3. Benar nggak bisa? Benar ya. Dan yang ini, yang 3 ini, ya boleh kita tulisin kali deh gitu ya. 3 karena pangkat 6 per 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 6 dikurangi 2. Nah, jangan lupa di sini mereka semua itu dipangkatin 3. 2 pangkat 4 kurangi 3 berarti menjadi 2 pangkat 1 gitu ya. Nah biasanya kalau pangkat 1 nggak ditulis. Gitu. Jadi 2 aja sendirian gitu ya. Dikali 3 pangkat 6 dikurangi 2 adalah 4. Dipangkatin 3. Nah baru kita gunakan sifat yang berikutnya. Ada sebuah bilangan berpangkat yang dipangkatin gitu ya. Nah ini juga perkalian ya, ini bisa kita pisahin jadi 2 bagian yaitu ya 2 pangkat 3 gitu kan dikali 3 pangkat 4 yang punya pangkat juga 3. Judulnya sederhanakanlah. Jadi ini masih belum sederhana nih. Ya, jadi tugas kita belum selesai, bestoy. Jadi 2 pangkat 3 ini udah selesai nih, udah paling sederhana gitu ya. Yang ini nih belum sederhana. Jadi kita selesaiin deh. Kali 3, ada pangkat dipangkatin, tinggal kita kaliin kan. 4 kali 3 adalah 12. Gitu bestoy, gimana? Gampang ya? Nah, gimana kalau yang ini? Yang kedua, atau yang soal poin B ini. Ingat ya, berdasarkan sifat-sifat tadi yang sudah kita pelajarin, nah kebanyakan itu kita harus fokus pada bilangan pokok yang sama. Oke, jadi di sini kita menemukan bilangan pokok yaitu U. Sebelah sini pun ada U, di sini ada V, di sini pun ada V. Jadi kita akan fokus selesaiin dulu nih urusan U sama V-nya. Sehingga nah bilangannya ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. 3 itu kan udah paling sederhana ya. Tapi 9 kan bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat 3 pangkat berapa gitu. Oke, jadi kita bongkar aja semuanya. Yang depan menjadi 3U pangkat 3, V-nya pangkat 5 gitu ya. Dikali yang belakang 9-nya kita ubah menjadi bilangan 3 berpangkat berapa gitu kan. Jadi 3 pangkat 2. Benar nggak betul? Benar ya. Dikalikan U pangkat 4 dikalikan V. Nah, terus seterusnya gimana? Ya udah kita selesaiin aja yang bilangan pokoknya sama. 3 dikali 3 pangkat
2. Pangkatnya tinggal kita jumlahin ya, menjadi 3 pangkat 3. U pangkat 3 dikalikan U pangkat 4. Jadi U pangkat 7. Nah, kalau perkalian itu ditambahin ya. Kemudian V pangkat 5 dikali V. Nah, ini pangkat 1 nih. Berarti 5 tambah 1 berarti V pangkat 6. Udah selesai deh. Ini sudah dalam bentuk sederhana. Oke, Besti, kita lanjut ke soal yang poin C, poin terakhir ini ya. Nah, bentuk paling sederhana ya dalam bentuk dalam soal yang C ini kan sebetulnya tadi kita mengenal ya, masih ingat nggak ini yang ketika kita menemukan 1 per A pangkat negatif N, itu kan bisa kita ubah menjadi A pangkat positif N. Masih ingat ya? Nah, jadi pangkat negatif yang ada di bawah ini nih, kita mau naik-naikin ke atas nih. Nah, jadi yang tadinya negatif menjadi positif. Pun begitu ketika 1 per A pangkat N, maka itu menjadi A pangkat negatif N. Nah, oke. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Sehingga bentuk ini menjadi, kan yang atas ini nih, N pangkat minus 1A. Yang atas nggak berubah dulu kali ya. Tapi kita kumpulin yang N dulu deh. Di bawah ada N pangkat negatif 6. Oke, pindah naik ke atas jadi N pangkat 6. Jadi positif ya. Kemudian sekarang yang R pangkat 4 nih udah di atas, R pangkat 4 yang bawah nih, gitu kan, jadi R pangkat negatif 4. Itu ini dua-duanya perkalian ya. Kemudian per 5, gitu kan. Dan semuanya ini dipangkatin 2, gitu. Ini yang ini ya. Nah, kita sederhana deh, N pangkat min 1 dikalikan N pangkat 6. Ini kalau pangkat kan dijumlahin ya. Sehingga yang atas itu menjadi N pangkat negatif 1 tambah 6 adalah 5. R-nya menjadi R pangkat 4 dikali R pangkat negatif 4. Pangkatnya dijumlahin 4 ditambah negatif 4. Jadi 0 ya. Oke, R pangkat 0. Kemudian per 5, jangan lupa nih 5 masih di bawah. Jangan boleh ditinggalin dia. Ya, pangkat 2. Sehingga menjadi, nah kita naik-naikin deh pangkatnya nih ya ke dalam sini gitu ya. Sehingga N pangkat 5 dipangkatin 2 berarti kan 5 dikaliin 2 gitu ya. N pangkat 10 dikalikan R pangkat 0 kali 2 ya tetap 0 gitu ya. Dan ini pun 5 pun punya pangkat yang sama yaitu 2. Di 5 pangkat 2. Kita naikin semua pangkatnya biar nggak ada pecahannya gitu ya. Menjadi N pangkat 10 dikalikan R pangkat 0 tuh berapa sih? R pangkat 0 itu kan 1 gitu ya. 1 dan ini 5-nya pangkat positif tapi di bawah. Sehingga kita naikin ke atas jadi negatif. 1 ini kan dikali 5 pangkat negatif 2 ya 5 pangkat negatif 2 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah biasanya kan yang bilangan ini yang konstanta ini kita tulis di depan nih. 5 pangkat negatif 2 dikalikan N pangkat 10. Gimana Bestoy? Tetap semangat ya. Jangan lupa belajar bareng di program Mantuy alias Matematika Santuy bersama Bang Mantuy. Oke Bestoy, nggak terasa ya. Saking santuynya kita udah ada di ujung dari episode 1 ini nih. Berikutnya kita akan menuju ke episode 2. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Yang suka videonya, kasih jempol juga boleh. Kemudian yang ngerasa ada temennya atau saudara atau bestinya yang pengen belajar bareng juga, boleh di-share linknya ya. Jangan lupa kalau yang punya pertanyaan, boleh kok tulisin aja di kolom-kolom komentar ya. Atau kalian juga bisa cek link-link yang ada di deskripsi video ini. Oke, Bang Mantuy pamit dulu ya di episode 1 ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan berbahagia.